nih mau pacaran di kantor di sini, mending kamu tuh gak usah kerja di kantor di sini. Mulai sehari ini sekarang kamu saya pecat loh, Bu. Bu, Jalannya kok gini banget sih? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Semoga aja para karyawan di kantorku itu nggak ada yang punya celah sih. Tapi ini kok aku udah telat ya masuk ke kantor. Mobilnya kenapa ini? Loh, perasaan udah diservis deh. Astaga, bisa-bisanya mogok di sini. Duh, aku mana tahu mesin lagi. Panas. Aduh, aku mana tahu mesin mobil sih. Kok kayak gini, apanya mau diperbaiki? Panas banget. Tapi kakinya nggak masalah. Terus apanya ya? Mana nggak ada orang? Gimana ya? Tuh, bisa-bisa telat nih ke kantornya. Masa baru pertama ke kantor udah kayak gini, ntar cabang. Apanya ya? Tuh, panas banget sih. aduh, aku ini hampir telat ke kantor. Tapi masih ada waktu lah 10 menit untuk ke kantor. Semoga aja gak telat. Semisal aku telat ini, pasti aku dimarahin sama Bu Vina. Ya, mobil. Bahaya. Harus cepat-cepat nih. Telat nih. Mas, boleh minta tolong nggak? Iya, kenapa Mbak? Gini Mas, mobil saya mogok. Bisa minta tolong diperbaiki dulu? Kalau Mas bisa sih. Aduh, gimana ya? Saya mau bantuin ya aja Mbak. Tapi Ayolah Mas, saya mohon Mas. gimana ya? Waktunya tinggal 8 menit. Kalau aku bantuin, pasti aku telat. Pasti aku diomelin sama Bu Vina. Bisa-bisa aku dipecat juga. Tapi kalau aku gak bantuin, aku gak tega. Dia kan seorang wanita di sini. Ayolah Mas, bantuin saya. Saya nggak ngerti mesin soalnya. Apalagi saya juga ada acara nih Mas, bentar lagi. Bisa-bisa saya telat. Ini mobilnya macet kenapa Mbak? Mungkin bensinnya habis? Enggak kok Mas, baru saya isi dan ini juga baru saya servis. Saya juga nggak ngerti mogok karena apa. Iya sih Mbak, tapi ini saya sudah hampir telat ke kantor Mbak. Ayo Mas. Saya bisa benerin mobil. Soalnya dulu saya bekerja di bengkel juga, jadi montir di sana. Ya Tapi kalau Mas berlama-lama mikir, pasti nanti telat masuk kantornya. Mending Mas bantuin saya. Lebih cepat lebih baik kan Mas. Saya lama saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Di sini bengkel juga kayaknya jauh. ya, saya bantuin Mbaknya. Ini karena jalan di sini sepi dan Mbak juga ini adalah seorang wanita. Saya bantuin ya. Iya Mas, makasih ya Mas. Tapi saya bantuin semampunya ya Mbak. Soalnya alat-alatnya ini nggak ada kalau semisal mobilnya ini terlalu ribet macetnya. Iya Mas, dicoba aja dulu, dicek. Waduh, ini apanya ya? Saya nggak ngerti mesin soalnya Mas. Tadi macetnya itu kayak apanya Mbak? Atau Ya tersendat-sendat awalnya sih Mas, setelah itu langsung mati mesinnya. oh gitu ya? Iya. Oh mungkin ada kabel atau businya ini Mbak. Iya, mungkin sih Mas. Bentar ya. Nggak ngerti soalnya. Saya cek dulu ya Mbak. Ngomong-ngomong, Mas ini mau kemana ya? Kok rapi banget kayak kerja di kantoran? Iya Mbak, saya kan kerja di kantor Mbak. Saya baru
2 bulan di sini, Mbak. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu kantor Mas di mana? Deket kok, Mbak. Di depan sana itu, Mbak. Di jalan apa ya, Mas? Jalan Pemuda, Mbak. Oh, kita satu arah loh, Mas. Kenapa kalau Mas bareng saya aja sebentar lagi? Oh, iya Ya, kan, Mbak. kalau mobilnya Mbak mau ini kemana jalan. emangnya? Ya ada sih, ada urusan sebentar. Tapi kita satu arah kok, Mas. Gak apa-apa kan Oh. kalau kita bareng daripada Masnya telat? Ya, saya takut ngerepotin Mbak. Gak apa-apa kok, Mas. Yang penting mobilnya ini udah nyala. Gimana, Mas? Sudah? Bentar, Mbak. Ini ada kabel mau lepas ini, Mbak. Oh, ini kabelnya hampir putus, Mbak. Mbak, ini nanti coba aja langsung ke bengkel aja, Mbak, nanti ya. Iya, Mas. Ini yang cuma penting- sementara aja, Mbak. Iya, yang penting ini bisa dulu buat saya jalan. Sudah, Mas. Ya, coba di starter dulu, Mbak. Ini, saya cek dulu ya. Alhamdulillah. Udah nyala kok, Mas. Terima kasih ya sebelumnya. Sama-sama, Mbak. Gimana kalau Mas bareng saya aja? Daripada Mas telat? Gak usah, Mbak. Biar saya jalan kaki aja. Udah nggak apa-apa, Mas. Bisa nyetir mobil kan? Bisa sih, Mbak. Ya udah ya, daripada Masnya telat, saya juga telat ini loh, Mas. Kok Mbak memangnya mau kemana? Saya ada urusan sih, Mas, tapi kita satu arah di Jalan Pemuda juga. Oh, ya sudah, Mbak. Kalau gak ngerepotin Mbak sih. Ini sudah 2 menit lagi saya telat ini, Mbak. Iya, tapi Kenapa? Mas hitam loh. Saya bersihkan ya, Mas. Sampai hitam kayak gini sih, Mas. Waduh, udah, Mbak. Saya gak enak sama Mbak. Udah nggak apa-apa kok, udah Ya, bersih. makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama ya udah. Jadi Mas, kotor kita ya? jalan. Iya, ini beneran saya mau nyetir. Iya, kan Mas udah bilang bisa tadi nyetir mobil. Oh, ya udah. Ya udah, ayo cepetan, Mas. Ngomong-ngomong, Mbak ada keperluan apa? Ya, ada keperluan. Ada sih. Waduh, alhamdulillah. Sekarang tepat waktu nih, nggak telat. Tapi mana Bu Vina ya? Loh, Ibu? Kamu baru datang ya? Enggak, Bu. Saya Kok main HP barusan sambil jalan? Kerjanya udah dikerjain. Ya, ini kan mau masuk kantor masih, Bu. Ya tapi kan barusan saya nanya sama kamu itu baru datang. Iya, baru datang. Karyawan yang lain kemana? Ferry, Eva, kok masih sepi di sini? Ya, nggak tahu, Bu. Tapi saya sendiri kan nggak telat, Bu. Tahu. Ya tapi kamu itu baru datang. Ini udah jam berapa? Masih 6:30, Bu. 6:30 dari mana? HP kamu? Lihat jam tangannya Ibu, jam berapa? Iya, jam tangan saya jam 4. Sekarang jam 4. Heh, kamu kok ketawa-tawa? Berani kamu yang ketawain saya? Saya ini bos loh, kamu itu cuma bawahan saya. Udah, sebagai hukumannya kamu udah ketawain saya. Semua pekerjaan saya kamu yang handle dan semua berkas-berkas saya kamu yang ngecekin satu-satu. Dan satu lagi, kamu jangan berani ya sama bos. Loh, Bu. Lolah. Kok gitu sih, Bu? Gak Dulunya bisa. manajer dulu enak, Bu. Sekarang cuma ketawa, dikasih hukuman, Bu. Itu kan dulu. Ini sudah sekarang dan manajernya sekarang itu saya. Jadi beda manajer itu ya beda dong peraturannya. Mau kamu dipecat? Jangan, Bu. Kalau dipecat, saya dan keluarga saya mau makan apa, Bu? Ya makanya kamu tuh harus nurut apa kata manajer. Ya udah sana, cepet-cepet kerjain. Iya, siap, Bu. Ini juga karyawan yang lain kemana sih kok masih belum datang? Sana cepet. Iya, Bu. Kok kayak gini kantornya nih ya? Semenjak pergantian manajer, semua banyak peraturan yang dirubah. Bagaimana kantor ini mau maju kalau manajernya kayak gitu? Udahlah, yang penting aku aman dulu. Duh, udah telat nih.
Aduh, apalagi aku gak pakai sepatu. Astaga, ada bos. Pagi Bu. Pagi-pagi. Ini udah jam berapa? Mataharinya udah terik loh. Ini udah siang. Udah siang ya Bu. Berarti saya yang telat ya Bu. Maaf ya Bu. Soalnya tadi kan Ibu tahu sendiri saya naik angkot. Duh, minta maaf ya Bu. Gak ada maaf. Mau kamu naik angkot itu dijadikan sebagai alasan ya? Di jalan macet Bu. Macet dari mana sih? Angkotan juga banyak, kamu aja ya yang males ya kalau datangnya pagi ke kantor. Dan satu lagi, mana sepatu kamu? Kemarin hujan Bu, jadinya sepatunya saya basah. Oh, jadi kamu sepatu cuma punya satu. Kamu tuh kerja sebagai kantoran ya? Saya minta maaf ya Bu. Udah datangnya telat, gak pakai sepatu lagi. Bicara sama bos senyum-senyum kayak gitu, kamu gak punya tata sopan ya? Iya Bu, saya minta maaf. Namanya juga terburu-buru nih Bu. Minta maaf ya Bu. Gak bisa maaf. Kamu harus saya kasih hukuman. Hukuman apa ya Bu? Jangan berat-berat ya Bu. Udah dikasih hukuman masih nawar jangan berat-berat. Kamu ini kerja di kantoran bukan di pasar. Aduh iya Bu, saya kan udah minta maaf Bu. Enggak ada maaf. Emang dipikir saya ini siapa? Saya ini atasan kamu, saya ini manajer di sini. Kamu tahu tadi Vero itu udah dikasih hukuman sama saya. Dia berarti juga telat dong Bu? Bukan telat, dia itu kurang ajar sama saya. Dan kamu itu udah telat, kurang ajar, gak pakai sepatu. Jadi hukuman kamu itu lebih berat dari Vero. Ya udah deh Bu. Kalau boleh tahu hukumannya saya apa Bu? Apa ya hukuman yang cocok buat kamu? Oh iya, kamu harus bersihin kamar mandi yang ada di kantor ini. Dan satu lagi, kamu itu harus bikinin saya itu makanan yang enak banget. Jadi kamu itu jadi OB. Hari ini kamu tuh jadi OB di sini. Jadi OB ya Bu? Aduh, iya Bu, gak apa-apa Bu. Kan saya yang salah. Eva, kamu ini gak punya sopan santun ya? Mulai tadi senyum. Habisnya Ibu, masa saya jadi OB Bu? Ya ampun. Astaga. Kalau Vero jadi apa Bu? Masa saya jadi OB sih Bu? Masa gak kasihan sama saya Bu? Ngapain saya mau kasihan sama kamu? Emangnya saya tuh dibayar sama kamu? Bayaran saya itu tinggi daripada kamu. Udah. Saya itu gak mau lihat senyum-senyum kamu itu. Mending kamu itu cepet bikinin saya tuh makanan yang enak. Cepet masak. Ya udah Bu, saya permisi ke sana. Jangan Bu. lupa ya bersihin tuh kamar mandi yang ada di kantor ini. Ya Bu. Ya udah. Permisi Bu. Punya karyawan gak ada sekali. Si Vero juga kurang ajar. Si Eva kurang ajar. Ini si Ferry mana juga. Nyebelin banget hari ini. Kalau boleh tahu kantornya Mas di mana? Di depan sana itu Mbak. Oh iya, maafin saya ya Mbak, udah repot-repot mau nganterin saya ke sini. Udah nggak apa-apa Mas. Anggap ini ucapan terima kasih buat saya ke Masnya. Apalagi ini udah siang. Mana sih si Ferry? Gak becus banget ya punya karyawan kayak gitu. Gak si Vero, Eva, Ferry. Kenapa Mas? Kerjanya pada gak becus. Kurang ajar banget deh sama manajer. Ini mobil siapa sih? Kok gak sopan banget lewat di hadapan manajer? Ini manajer. Ini siapa deh? Kok gak sopan banget ya? Udah Mas, tinggal kasih tahu yang sebenarnya aja. Gak keluar lagi. Mobil siapa sih? Sekali lagi saya makasih ya Mbak, udah nganterin saya ke sini. Ya udah Mas, saya juga mau ikut turun aja. Loh, jangan Mbak. Manajer saya galak loh Mbak. Udah nggak apa-apa, nanti kalau manajer nggak percaya biar saya jelasin aja Mas sebenarnya gimana. Oh, jangan Mbak. Udah ya Mas, turun aja. Ya udah yuk. Bagus ya. Karyawan yang lain udah pada kerja. Nih, karyawan yang satu ini masih sibuk pacaran. Berani kamu bawa pacar di kantor ini? Bukan seperti itu Bu. Mbak ini bukan pacar saya.
Kalau nggak percaya tanya aja. Gak perlu tanya-tanya. Saya tuh mau tanya sama kamu sebagai bawahan saya. Loh, Bu, Kamu pantas bawa perempuan di kantor ini. Maafin saya Bu, saya terlambat sekarang. Tadi kebetulan mbaknya ini mobilnya macet di jalan, jadi saya bantuin Bu. Kamu Ferry, kamu udah telat. Berani bawa pacar di kantor ini. Kamu mau kerja atau kamu mau pacaran? loh Bu, saya mohon maaf ya Bu, tadi Mas ini nolongin saya di jalan karena mobil saya ini mogok. Ya terpaksa saya nganterin Mas Ferry-nya. Ya terus saya peduli mau mobil kamu tuh mogok, mau mobil kamu gimana, saya tuh gak peduli. Ya enggak Bu, setidaknya saya sudah kasih alasan yang jelas sama Ibu. Terus? Jadi Ibu nggak usah marah-marah sama Masnya. Oh gitu. Iya benar Bu. Ibu ini Bu manajer ya? Iya, saya manajer di kantor ini. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Saya Nggak cuma suka? tanya aja. Nggak apa-apa. Saya cuma tanya aja. Kok gitu banget liatnya? Berani kamu sama saya? Maaf Bu. Heh, pacar kamu kasih tahu dong sopan santun. Gak usah ngeliat saya tuh kayak gitu. Bu. Mbak ini bukan pacar saya Bu. Dan yang salah itu saya, bukan mbaknya. Terus saya tuh mau percaya sama omongan kalian berdua ini. Ya harus Gak percaya lah, segampang Bu. itu dong, gak segampang itu. Di kantor ini tuh punya peraturan, punya tata tertib. Kalau kamu gak mau ikutin tata tertib di sini, kamu suruh nih pacar kamu jangan kerja di kantor ini. Kalian terserah. Mau kalian pacaran berdua terserah. Yang penting kalian itu jangan pacaran di kantor di sini. Mohon maaf ya Bu, saya kan bukan karyawan di kantor ini. Dan saya sudah menjelaskan semuanya dari awal gimana Mas ini telat masuk kantornya. Lagi pula ini cuma 15 menit loh Bu. Telat 15 menit itu kamu bilang cuma. Meskipun kamu tuh bukan karyawan di kantor di sini, tapi ini pacar kamu kan, Ferry? Ferry. Bukan Bu. Udah. Ferry, saya kasih tahu sama kamu, dengerin tuh telinga kamu dibuka baik-baik ya. Kalau kamu nih mau pacaran di kantor di sini, mending kamu itu gak usah kerja di kantor di sini. Mulai sehari ini sekarang kamu saya pecat loh, Bu. Bu, jangan Bu. Tolonglah Bu, jangan pecat saya Bu. Saya mau kerja apa Bu? Saya mau makan apa kalau saya dipecat Bu? Iya bener Bu, Ibu punya hati nurani kan. Ini cuma masalah telat loh Bu, bukan masalah korupsi atau masalah yang lain. Lagi pula ini cuma satu kali aja mungkin Mas Ferry-nya ini telat. Tadi juga Mas Ferry juga cerita. Gak usah so tau mulut, kamu diem. Saya cuma membela yang benar di sini Bu. Kamu punya hak apa? Kamu belain pacar kamu di depan atasan pacar kamu. Ini saya manajer di sini. Saya tahu Bu, saya menghargai Ibu ini manajer. Saya memang nggak ada hak di kantor ini. Tapi Bu, saya ini cuma menjelaskan yang mana yang baik dan mana yang benar. Dan yang benar, Mas ini yang nolongin saya di jalan, makanya saya anterin Mas ini. Yang profesional dong. Udah tahu. Ini Ferry mau berangkat kerja. Terus gak usah nolongin orang-orang. Udah tahu udah hampir telat. Kok masih aja sih nolongin Ya orang? karena Mas Ferry ini punya hati yang baik Bu, beda sama Ibu mungkin ya. Udah Mbak, Bu, kalian jangan tengkar Bu. Ini semua salah saya. Dan lagi pula Mbak ini bukan pacar saya Bu, beneran. Kita kesini gak pacaran. Mbak ini cuma nganterin saya karena saya tadi udah bantu mobilnya yang mau. Harus diantar, habis nolongin terus diantar kayak gitu. Kamu tuh jadi cowok kok gak mandiri banget hidup kamu, Ferry. Bukan seperti yang Ibu pikirkan. Jika saya gak diantar sama mbaknya, Udah. Ya udah. Kamu itu masih ngeyel ya? Mau saya kasih hukuman aja atau kamu mau saya pecat? kasih hukuman saja Bu kalau dipecat. Ya udah, kasih hukuman aja. Kasih hukuman, kamu itu bersihin di kantor ini sampai bersih. Kalau nggak bersih, kamu itu nggak boleh masuk di ruangan kerja kamu. Baik Bu. Ya udah, sana ngapain masih di sini? Ya sudah saya. Oh iya, ini Mbak kunci mobilnya Mbak. Oh ya, terima kasih ya Mas. Saya makasih Mbak. Cepet Ferry, cepet. Mbak sekali lagi saya maaf ya Mbak. Iya nggak apa-apa. Kamu lagi, kamu masih ngapain di sini? Loh, ya saya tak lagi mau pergi kok Bu. Ya udah pergi. Kamu udah gak ada Ferry. Ferry itu udah dikasih hukuman sama saya. Ngapain masih di kantor di sini? Kamu itu bukan karyawan di kantor di sini. Ibu ini ngomong kok sebegitunya sih? Udah pergi Mbak pergi. Kalau saya nggak mau pergi kenapa Bu? Hei, di sini tuh di kantor ini bukan kantor model. Pergi aja pergi. Loh, yang bilang ini kantor model tuh siapa? Astaga, ini Ferry dapat mana perempuan ini ya? Kamu mau pergi? Kalau kamu gak mau pergi, saya panggil satpam aja ya. Ya udah silakan aja panggilin satpam buat ngusir saya Bu. Ngeyel banget ya. Kalau kamu gak mau pergi, kamu ngapain masih di kantor di sini? Punya urusan apa kamu? Ya saya ada urusan di kantor Urusannya ini. apa? Saya mau bantuin Mas Ferry aja Bu. Oh, emang ini pikir ini kantor kamu. Hei,
saya kasih tahu sama kamu, manajer di kantor ini tuh saya, yang punya wewenang itu saya, yang mau ngatur-ngatur itu saya, bukan kamu. Saya tahu Bu, tapi Ibu tolonglah kalau ngomong itu jangan keras-keras Bu. Saya dengar, saya nggak budek. Saya cuma mau bantuin Mas Ferry aja, kasihan Bu. Tadi dia juga sudah bantuin saya di jalan. Ya wajar dong kalau saya ini omongannya tuh keras sama orang yang kelasnya tuh bawahan. Kamu tuh gak punya kerjaan kan? Nih, saya tuh mau kenalin diri saya sama kamu. Saya itu manajer di kantor di sini dan Ferry itu bawahan saya. Mending pergi aja deh kamu. Enggak Bu, saya masih ada urusan di sini. Gimana ya? Mending aku ke Vero sama si Eva aja. Waduh, mana Bu Vina nih? Loh, Bu, tunggu dulu Bu. Ada apa sih? Sok penting banget. Barusan saya dapat telepon Bu. Iya, terus? Katanya CEO yang dari pusat mau datang Bu ke sini Bu. Iya, terus? Udah? Iya saya cuma ingin bilang ke Ibu. Itu urusan gampang, nanti aja deh Vero. Saya tuh boleh minta tolong kan sama kamu. Tolong dong usirin tuh orang yang gak jelas yang duduk di sana. Usir aja, usir paksa aja. Dia tuh kurang ajar loh sama saya. Waduh, saya gak berhak Bu ngusir orang Bu. Soalnya saya cuma jadi Vero, karyawan. itu kan disuruh saya ini manajer Vero. Tapi ngomong-ngomong siapa sih CEO yang datang ke sini, namanya siapa? Oh iya Ibu, cuma manajer baru ya. Siapa? Saya nanya itu siapa? Gak usah berbelit-belit. Ibu Sinta Dwi Rosita Bu. Ya udah, nanti masalah gampang. Udah usir aja tuh orang yang ada di sana, cewek tuh kejelas banget. Dia usir aja deh Vero. Usir. Iya Bu. Nanti saya cek ya, kalau masih ada dia, kamu yang saya usir. Waduh, kena lagi. Oh jadi ini orangnya yang mau diusir. Permisi. Iya. Loh, tunggu dulu Bu. Udah apa? Ibu bukannya Ibu Sinta Dwi Rosita ya? Iya, saya sendiri. Ibu sudah datang. Udah dari tadi. Tapi manajer barunya suruh saya untuk mengusir Ibu. Oh, ya silakan kalau kamu mau ngusir saya. Ya janganlah Bu. Saya masa mau mengusir CEO yang dari pusat Bu. Ya udah dulu, saya mau bicara. Kamu ini kan karyawan yang udah mengabdi di kantor ini berpuluh-puluh tahun kan? Iya Bu. Saya mau tanya, itu manajer baru ya? Iya Bu. Kok sikap manajer baru di sini seperti itu? Ya itu Bu. Akibat manajer baru, semua karyawan banyak yang berhenti Bu. Karena? Ya karena nggak betah dengan sikap manajer baru Bu, dan peraturannya semua dirubah. Semua kantor di sini hancur Bu. Kalau kalian udah tahu manajernya seperti itu, kenapa kalian tidak komplain sama kantor pusat? Kenapa? Takut dipecat Bu. Loh, yang berhak mecat karyawan itu kan kantor dari pusat. Ya tapi berkat manajer baru semua peraturan dirubah Bu. Jadi karyawan di sini ada berapa orang sekarang? Tinggal 3 orang Bu. 3 orang. Iya. Kantor segede ini karyawannya cuma 3 orang. Lantas yang mau mengerjakan semua laporan itu siapa? Kamu sendirian? Ya mau tidak mau ya saya Bu. Dan pekerjaan manajer dikasihkan ke saya juga Bu. Jadi kerjaan manajer itu apa sih sebenarnya? Ya cuma datang ke sini, ngecek, marah-marah. Saya bertahan Bu. Soalnya saya punya keluarga. Saya wajib menafkahi keluarga saya Bu. Iya. Dan saya harus tanggung jawab. Mau Iya. tidak mau ya saya tetap jalani Bu. Ya benar, harus seperti itu karena kamu itu tulang punggung keluarga. Jadi ya kamu harus nafkahin semua keluarga kamu. Jadi kantor di sini bermasalah karena manajer baru itu. Iya Bu. Ya sudah. Sebentar lagi jam 9 atau jam 10 kamu kumpulkan semua karyawan untuk menghadap saya, termasuk manajernya. Siap Bu. Saya mau keliling kantor di sini dulu dan ingat ya, sebelum semua karyawan dan manajernya itu berkumpul, kamu nggak boleh kasih tahu siapa-siapa kalau saya ini CEO dari kantor pusat. Siap Bu. Ya sudah, apa kata nanti? Saya yang punya wewenang dan saya yang punya kewajiban di kantor ini, karena saya ini adalah yang punya perusahaan di sini. Kamu nggak usah takut sama manajer baru itu karena masih ada saya. Siap Bu. Sekarang kamu pergi kerja lagi. Dan saya tunggu jam 9 untuk semua karyawan dan manajer itu bertemu dengan saya. Siap Bu. Sudah, saya pergi. Saya
mau ke ruang kantor dulu, Bu. Ya sudah, silahkan. Baru manajer baru aja sudah belagak banget sombongnya. Mungkin manajer baru itu nggak tahu ya saya siapa. Udah deh. Tugas saya ini kan untuk cari tahu permasalahan yang ada di kantor cabang ini. Jadi sekarang saya tahu siapa biang keroknya. Aduh, gue berat pipis lagi. Ini mau tunggu di mana, Vero? Di depan aja, Bu. Ribet banget ya, cuma CEO aja datang kok pakein bawa saya sih, kan kamu bisa ngehandle. Kalian bertiga ini ngapain jadi karyawan di sini kalau nggak bisa ngehandle? Sini. Ada apa ini? CEO? Udah, kamu diam aja, kamu nggak tahu urus. Nggak sopan ini bisik-bisik di hadapan saya. Maaf, Bu. Maaf. Saya cuma bertanya, Bu. Ini kita tuh nungguin. Saya ini beda loh derajatnya tuh sama kalian. Saya ini tuh manajer, masa iya saya disuruh nunggu-nunggu kayak gini? Ini mana sih CEO-nya kok masih belum datang? Vero, kamu itu gimana sih? Udah deh, saya mau pergi aja dari kantor di sini, satu masih banyak acara. Permisi. Udah disuruh pergi, kok masih belum diusir? Mbak, kok masih ada di sini, Mbak? Ya suka-suka saya. Kan emang saya ada urusan di kantor ini. Kenapa? Saya nggak diusir. Kamu tinggal tanya sama si Vero ini, saya ini siapa di sini. Jelasan, Vero. Sebenarnya saya mohon maaf, Bu. Iya apa? Udah ngomong aja, gak usah maaf. Sebenarnya si CEO-nya ada di depannya Ibu. Dia ada. Nggak seharusnya Ibu marah-marah kayak gitu di depan yang punya kantor. Oh, jadi ini manajer baru sekaligus biang kerok yang ada di kantor cabang ini. Kamu ini baru manajer baru ya? Sudah seenaknya aja memperlakukan karyawanmu. Ini karyawanmu sisa tinggal 3 orang. Yang lainnya kemana? Iya gak masuk, Bu. Gak masuk. Tapi saya sudah cek laporan tadi ya, kalau kamu sudah pecat beberapa orang karyawan di sini. Kamu ada hak apa sih mecat-mecat karyawan yang ada di sini? Kamu jangan seenaknya ya, mentang-mentang kamu manajer di sini. Iya Bu, jangan marah-marah Bu. Saya minta maaf ya sama Ibu. Minta Soalnya maaf? tadi saya tuh juga minta maaf Bu. Saya nggak tahu kalau Ibu tuh CEO di kantor di sini. Saya nggak mempermasalahkan perlakuan kamu terhadap saya tadi. Yang saya mempermasalahkan itu, kamu sudah korupsi dalam kantor ini dan kamu juga seenaknya sendiri memperlakukan karyawanmu. Iya, jangan gitu, Bu. Masa, Bu? Saya gak digaji 3 bulan, Bu. 3 bulan. Vero, Setiap gajian itu dipotong, Bu. Vero. Betul, Bu. Iya Bu. Kalian ini kok ikut-ikutan bela saya dong? Ya nggak mungkin lah. Apaan? Nggak mungkin mereka bela kamu. Kamu di sini statusnya cuma manajer aja. Sewaktu-waktu bisa saya pecat. Dan untuk saat ini saya nggak bisa kasih toleransi lagi. Meskipun kamu pegawai baru di sini, manajer baru di sini, kamu saya pecat karena kamu sudah menyalahgunakan wewenangnya dari kantor pusat. Enggak Bu, jangan dipecat dong Bu. Saya kan manajer baru di sini Bu, jadi saya nggak tahu Bu. Oh, gini, Bu. Nih, Bu. 20 orang dipecat semua, Bu. Kita ini 10 kali lipat pekerjaan kita sekarang, Bu. Iya, Bu. Kita sampai gak pulang siang dan malam, Bu. Apalagi manajer, Bu. Tugas manajer dikasihkan ke saya, Bu. Kamu gaji ini gak dibayar, Bu. Dan juga, Bu, gaji saya, Bu, 1 bulan ini, Bu, saya dipotong 80%, Bu. Oh, ya udah. Masalah gaji nanti urusan sama saya ya. Ya udah. Kamu ngapain masih di sini? Mending kamu pergi aja dari kantor sini karena hari ini juga, detik ini juga saya pecat kamu sebagai manajer di kantor ini. Kamu paham? Iya paham Bu. Ya udah, sana pergi. Masih untung ya kamu nggak saya laporkan ke pihak yang berwajib karena kamu sudah menyalahgunakan wewenang dari kantor pusat dan kamu sudah korupsi masalah uang karyawan. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu. Pergi dari kantor ini sekarang. Permisi Bu. Bisa-bisanya sih ada manajer kayak dia. Wah, jadi Mbak ini CEO dari pusat ya, Mbak? Iya. Ibu, maaf. Iya, saya CEO dari pusat. Untuk masalah yang tadi saya terima kasih banyak ya. Siapa namanya tadi? Saya Ferry, Bu. Oh iya Pak Ferry. Terima kasih ya. Untuk kalian kita pindah aja di sana ya. Ada yang mau saya omongin. Baik, Bu. Mari, Bu. Udah. Itu
sekitar